Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, kali ini kita akan membahas sejarah peradaban Islam masa Sayyidina Utsman sebagai khalifah ketiga. Sayyidina Utsman selain sebagai sahabat dekat Rasulullah, beliau juga adalah menantu Rasulullah yang dijuluki Dzunurain karena dua putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahinya secara berurutan setelah yang pertama meninggal. Sedangkan jarak usia Sayyidina Utsman dengan Nabi ada yang mengatakan, dan itu yang populer, ialah selisih 6 tahun lebih muda dari Nabi. Dan beliau masuk Islam pada usia sekitar 35-an tahun atas ajakan dari sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan masuk pada kategori Sabiqunal Awwalun. Nah, karena beliau berasal dari keluarga Bani Umayyah yang mayoritas menentang keras terhadap seruan Nabi Muhammad, maka beliau banyak mendapatkan tekanan dan bahkan siksaan, terutama dari pamannya yang bernama Hakam bin Abil As. Nah, untuk melihat garis keturunannya Bani Umayyah bisa dicek atau dilihat di video tentang silsilah Bani Umayyah. Nah, karena tekanan itu tadi, beliau akhirnya dan istri mengikuti rombongan hijrah yang pertama ke Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia, bersama sahabat-sahabat Nabi yang juga mengalami hal yang sama. Nah, ketika umat Islam hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian, beliau juga bersama istrinya ikut di dalam rombongan itu. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan di Madinah tinggal bersama Abu Talha bin Sabit sebelum pindah ke rumahnya yang ia beli sendiri dari hasil usaha perdagangannya yang dibangun di Madinah. Nah, di Madinah kala itu beliau melihat potensi besar di mana orang asli Madinah lebih mengarah kepada pertanian dibandingkan dengan perdagangan. Sehingga beliau dengan cepat menjadi saudagar kaya, meneruskan prestasinya yang beliau dapat di Mekah. Kekayaan beliau melimpah, namun beliau itu terkenal dengan sifat yang sangat dermawan. Tercatat di masa Rasulullah beliau pernah menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar. Untuk apa? Kepentingan perang melawan Romawi waktu itu. Kebayang ya, 940 unta itu berapa harganya? Sekarang, jika kita melihat atau mendengar orang kaya yang menyumbang ke satu limusin kurban waktu Idul Adha, waduh, masyarakat takjubnya bukan main. Itu cuma satu, apalagi sampai 900-an. Beliau juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang diperjualbelikan. Akhirnya beliau beli dari seorang lelaki dari suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Nah, kemudian mata air itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Dan di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita pada musim kering. Jadi ada musim paceklik, beliau menyumbangkan sampai gandumnya dimuat dengan 1.000 unta. Masya Allah. Dan banyak lagi kisahnya tentang kedermawanan beliau. Nah, beliau menjabat sebagai khalifah setelah ditunjuk oleh Dewan Formatur bentukan Sayyidina Umar sebelum meninggal. Nah, Dewan Formatur tersebut itu terdiri dari Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam,
dan Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Nah, juga ada yang namanya Abdullah bin Umar masuk di dalamnya namun tak punya hak suara. Nah, pemilihan berjalan begitu sengit. Setelah mengkerucut ya pilihannya kepada dua, yaitu kepada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Nah, ini tak terlepas dari konflik di masa lalu tentang Bani Umayyah dan Bani Hashim. Nah, sehingga akhirnya Sayyidina Utsman yang dibaiat. Singkatnya seperti itu. Nah, di masa kepemimpinan beliau, ini adalah masa yang terlama di antara Khulafaur Rasyidin lainnya. 12 tahun beliau menjabat kepemimpinan. Dan di masanya itu ditandai dengan kegemilangan. Di antaranya ya perluasan pemerintahan Islam sampai ke daerah perbatasan Asia, Afrika Utara, termasuk sampai ke Maroko. Pada masa Sayyidina Utsman juga terjadi perang besar, yaitu yang terkenal Datis Sawari ya, perang tiang kapal. Perang di laut pertama kalinya dalam Islam. Perang yang terjadi di perairan Mesir ya, melibatkan pasukan Romawi dengan 1000 kapalnya dan pihak Islam dengan 200 kapalnya yang waktu itu dikomandoi oleh Abdullah bin Abi Sarah. Nah, di bidang sosial, beliau juga berhasil membangun infrastruktur berupa bendungan besar yang mencegah datangnya banjir dan juga membangun irigasi. Ada juga membangun jalan raya, jembatan, masjid di daerah-daerah, membuat juga penginapan tamu, dan juga memperluas Masjid Nabawi. Itu ada pembebasan tanah di sekitar masjid sehingga untuk kepentingan perluasan Masjid Nabawi. Dan karya yang paling fenomenal di masa jabatan beliau ialah menyatukan pembukuan mushaf Al-Quran. Ini dilatar belakangi adanya perselisihan tentara muslim tentang bacaan Al-Quran yang benar. Mereka berasal dari berbagai wilayah. Suriah, ada yang dari Irak, yang mana mereka bersatu dikirim ekspedisi militer ke Armenia waktu itu dan Azerbaijan. Nah, berselisih tentang bacaan yang benar gitu. Sehingga perlu dibentuk Dewan Penyusunan Al-Quran dan dibuat beberapa salinan nantinya dikirim ke berbagai wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang itu terus sampai sekarang gitu. Nah, selain dari kegemilangan yang diraih oleh Sayyidina Utsman, di masa beliau juga diwarnai dengan konflik politik yang menyeret umat Islam pada perpecahan. Banyak pihak oposisi yang memberontak karena kecewa terhadap kepemimpinan Sayyidina Utsman yang dianggap nepotisme. Karena di masa beliau menjabat, banyak kerabat dari Bani Umayyah yang diletakkan di posisi strategis. Bahkan tujuannya ya, untuk memperkaya. Itu tuduhan dari pihak oposisi. Nah, oposisi juga mengatakan bahwa khalifah menggunakan kekayaan negara untuk memperkaya sanak familinya gitu. Namun, Sayyidina Utsman telah membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa dulu aku memiliki kambing, unta paling banyak di Arab. Namun setelah aku menjabat, aku tak memilikinya karena sibuk menjalankan kekhalifahan. Bahkan aku tidak mengambil apapun dari kekayaan negara, karena itu tidak halal bagiku. Apa yang aku makan adalah hasil dari nafkahku sendiri. Nah, banyaklah tudingan-tudingannya. Beliau mengangkat sekretaris beliau, yaitu Marwan bin Hakam. Ini nanti yang jadi
polemik. Karena memang kalau kita melihat dari usia Sayyidina Utsman yang sudah cukup sepuh, sehingga yang menjadi otak ke pemerintahannya adalah orang melihatnya sekretaris beliau ini. Nah, pemberontakan terus berjalan. Para pemberontak meminta waktu itu diserahkannya sekretaris beliau Marwan bin Hakam itu untuk ditangkap, yang dianggap aktor di balik kemunduran kekhalifahan tersebut. Karena di beberapa wilayah berkembang banyak sekali. Sampai ada yang seruan untuk dibunuh segala macam gitu kan. Yang pada ujungnya nanti para pemberontak ini berkumpul di kediaman Sayyidina Utsman, dan kediaman beliau dikepung, kekacauan tak dapat dihindarkan lagi. Dan berhasil masuk ke dalam, menemui Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman pun terbunuh waktu itu. Tercatat bahwa beliau dalam keadaan membaca Al-Quran, sehingga hunusan pedang itu memuncratkan darah beliau menetes ke salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Falyatalattaf. Itu menjadi tanda akhir dari hidup beliau. Wallahu a'lam. Saya pikir itu saja kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.